batas kemusyawarahnya, tapi kan kena aturan-aturan hukumnya ada, pasal-pasalnya ada. Jadi kita kan musyawarah bermufakat memang dari sejak zaman dulu kita di dalam hukum di Indonesia ini penyelesaian yang terbaik adalah musyawarah dan mufakat. Dan itu berkembang hidup di dalam masyarakat dan itu adalah sumber keadilan kita. Pak, kenapa tidak menerapkan seperti tadi yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa kenapa tidak diberikan misalnya nilai tambah bagi kejari-kejari yang melakukan banyak keadilan restoratif ini, menerapkan keadilan restoratif ini begitu? Kita selalu membedakan, Mbak, mana tugas. Itu. Kalau itu tugas utamanya, ada kewajibannya, kami tidak akan memberikan nilai tambah. Tapi penilaian menjadi misalnya, nilai jaksanya bagus, itu sih bisa-bisa aja. Tetapi pelaksanaan pekerjaan itu tidak memberikan nilai tambah. Itu kewajiban kok. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa bagus, memenuhi kebutuhan rasa adil di masyarakat, ya itu nilai tambahnya. Tetapi kalau harus melakukan itu tidak ada. Oke, supaya tidak kemudian orang hanya berlomba-lomba begitu ya, mengejar target ya. Jadi tetap dibedakan, ini memang kewajiban. Ya, ini kewajiban, ini tugas yang diberikan oleh negara pada kita. Memberikan rasa adil bagi masyarakat itu tugas. Oke, baik. Lalu kemudian apa harapan Bapak dengan adanya keadilan restoratif ini? Jangan dijawab dulu Pak, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Jaksa Menyapa masih akan kembali sesaat lagi. Apa yang disampaikan Pak Presiden adalah perbaiki kejaksaan. Dan ini adalah waktunya saya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. In association with Masih di program Jaksa Menyapa, saya masih berbincang bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin terkait dengan keadilan restoratif. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk masyarakat begitu ya. Nah, setelah diterapkan, bagaimana Pak tanggapan dari masyarakat terkait keadilan restoratif ini? Alhamdulillah, tanggapan masyarakat sangat positif. Dan bahkan ada beberapa para akademisi, kemudian para pelaku, ini bukan pelaku tindak pidana, tapi pelaku hukum begitu, pengamat hukum, bahkan para akademisi ini sangat positif menilai kita dan mereka akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan kejaksaan. Ini sehubungan, pasti ada hubungannya adalah bagaimana kita menerapkan dan memberikan rasa adil ke dalam masyarakat itu. Apakah bisa dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat pun ikut naik begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi memang tujuan kita akan melakukan kita merasa begitu masuk, jujur aja, saya begitu masuk jadi Jaksa Agung, ya, apa yang disampaikan Pak Presiden adalah perbaiki kejaksaan. Dan ini adalah waktunya saya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Ini yang menjadi sasaran utamanya. Dan utamanya lagi, bagaimana merasa rakyat terlindungi, rakyat merasa diayomi, diberi satu keadilan, yang tentunya keadilan yang hidup berkembang di masyarakat. Gitu. Kemudian ini berarti salah satu terobosan yang Bapak pikir penting untuk dilakukan untuk menjaga atau mungkin meningkatkan rasa kepercayaan begitu ya Pak ya? Betul. Dan ini adalah langkah-langkah. Gimana pun juga kami akan terus bagaimana upayakan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat itu. Salah satunya ini, kemudian kami juga nanti ada peraturan. Jadi kita juga akan nanti soal masalah anak dan perempuan, kita juga sedang menggodok itu dan sudah bermulainya. Tapi kami belum memang secara teknik dengan tidak seperti restoratif, tapi langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah ke depan yang utamanya dalam rangka pemenuhan rasa keadilan itu kami lakukan terus, kami perbaharui terus, kami lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Harapannya apa Pak dengan penerapan keadilan restoratif ini ke depan Pak? Ya tentunya harapannya adalah kembali lagi adalah
Jangan ada lagi masyarakat yang dicederai, yang dilukai oleh para penegak hukum, khususnya para jaksa, agar masyarakat merasa terlindungi bahwa perbuatannya itu tentunya setiap langkah perbuatan yang dia lakukan dapat digunakan sebenarnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan itu. Tidak mencederai, tidak merusak ya kehidupan tatanan yang ada di masyarakat. Itu yang utamanya. Oke, menurut Bapak tantangan terbesar nanti itu adalah apa, Pak? Ya, sumber daya manusia lagi. Sumber daya manusia, sumber daya ya. jaksa. Saya menghendaki jaksa zero perbuatan tercela. Itu bagi saya itu zero perbuatan tercela. Dan Mbak tahu jaksa kondisi sekarang gitu ya. Sekarang udah mulai berbagus ya. Dulu aduh kalau jaksa di mana-mana di berita-berita itu jaksa yang nakal begini, jaksa yang begini, yang begini. Saya ke depan saya ingin zero, tidak ada lagi jaksa yang melakukan perbuatan tercela, apalagi melukai hati masyarakat. Oke, baik. Apakah itu berarti juga ada peningkatan dalam hal untuk SDM ini, Pak? Alhamdulillah ada. Dan itu sebenarnya faktor utama yang kami gunakan adalah pengawasan. Itulah. Kalau diawasi terus, jaksa mau melakukan perbuatan aja mikir-mikir dulu. Dan saya tegaskan siapapun yang melakukan ya dengan kapasitas atau dengan volume ya perbuatannya itu kecil besar, saya akan tindak. Saya tidak mau ada lagi jaksa yang melukai hati masyarakat. Peningkatan dalam hal mungkin materi begitu, Pak, bagaimana? Ya, materi pasti. Jadi kami dari PIDUM, Jaksa Muda PIDUM itu selalu memberikan pengarahan. Bahkan setiap bulannya saya selalu memberikan langsung pengarahan kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan bidang-bidang masing-masing. Dan tentunya ini efeknya adalah alhamdulillah adanya suatu semangat lagi teman-teman untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan juga mereka merasa ada yang ngawasi. Sehingga perbuatan tercela yang dilakukan oleh mereka, yang mungkin masih akan melakukan, itu agak tereliminir. Ya, ada rasa ya, takut begitu ya, karena diawasi begitu ya, Pak. Dan lebih pentingnya memang ya, kesadaran sendiri begitu betul. ya, Dan Pak. kemudian ini kan merasa diawasi, ya, takut ke depan. Saya telah sadar itu yang tujuan utamanya, bahwa mereka adalah abdi negara, abdi masyarakat, dan tentunya ya mereka pun makan dari duit masyarakat. Konsekuensinya adalah pengabdian pada masyarakat. Amin. Mudah-mudahan ini bisa tercapai ya, Pak ya. Kita punya para jaksa yang bisa adil begitu ya, Pak ya, dan mengayomi masyarakat, dan tentunya dengan program keadilan restoratif ini mudah-mudahan bisa terus diterapkan, Pak. Amin. Sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat dan kemudian tingkat kepercayaan bisa terus naik begitu ya. Terima kasih Pak Burhanuddin sudah berbagi informasi di sini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, demikian program Jaksa Menyapa kali ini. Kami ingatkan juga untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa. In association with